Pemirsa, kami akan hadirkan informasi juga yang lain terkait dengan Presiden Prabowo Subianto yang membuka suara soal meninggalnya seorang ibu bernama Iren Sokoy dan bayinya yang dikandung karena ditolak oleh 4 rumah sakit di Jayapura, Papua. Presiden Prabowo menginstruksikan agar dilakukan audit menyeluruh terhadap rumah sakit pemerintah daerah. Seorang ibu bernama Irene Sokoy dan bayi yang dikandungnya meninggal dunia pada 17 November 2025. Almarhumah dan bayinya meninggal dalam perjalanan bolak-balik menuju RSUD Dok 2 Jayapura, Papua setelah mendapat penolakan dari beberapa rumah sakit di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura. Menanggapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar segera dilakukan audit menyeluruh terhadap rumah sakit maupun pemerintah daerah termasuk dinas terkait. Instruksi Presiden ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian usai menghadap Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta. Tito mengatakan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri sudah berada di Papua untuk mencari tahu penyebab meninggalnya Irene Sokoy dan bayinya. Perintah beliau untuk segera lakukan perbaikan audit, dan saya sudah menyampaikan saya sudah komunikasi dengan gubernur. Saya minta gubernur, begitu saya dapat informasi, gubernur Pak Matius Fakiri sesegera mungkin ke rumah korban, keluarga korban, semua dibantu. Yang kedua, melakukan audit internal, masalahnya di mana, dikumpulkan rumah sakit itu, termasuk juga pejabat-pejabat yang di dinas kesehatan dan lain-lain. Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan DPR akan menindaklanjuti meninggalnya ibu dan bayi di wilayah Papua. Puan meminta komisi terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh mengenai penanganan kesehatan, khususnya di wilayah dengan kategori tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Jadi DPR juga prihatin dan tentu saja ini sangat concern dan akan meminta komisi terkait untuk mengevaluasi pelaksanaan hal-hal terkait dengan penanganan kesehatan yang terjadi khususnya di wilayah 3T. Jadi jangan sampai terjadi lagi penanganan atau kelalaian penanganan kesehatan yang terjadi seperti ini. Atas kejadian ini, Gubernur Papua Matius Derek Fakiri telah menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga Irene Sokoy. Matius Derek mengakui bahwa tragedi ini sebagai bukti kebobrokan layanan kesehatan di Papua. Dia mengatakan banyak fasilitas kesehatan di Papua tidak dikelola dengan baik, termasuk peralatan medis yang rusak. Saya sudah minta berulang kali kepada semua rumah sakit, dan besok saya akan kumpulkan kepala dinas dan direktur rumah sakit setelah Provinsi Papua untuk mengingatkan mereka. Layanan kesehatan bagi ibu dan anak jangan coba-coba main-main. Jangan lihat dia datang dia punya uang atau tidak, layani dulu. Urusan itu urusan saya sebagai gubernur dan nanti para bupati. Jadi kejadian ini kejadian yang menjadi keprihatinan saya mendalam. Dan saya pastikan rumah sakit yang singgah punya rusun pemerintah, minggu depan saya copot semua. Gubernur Papua berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rumah sakit, termasuk mengganti para direktur rumah sakit yang terbukti lalai dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Tragedi yang menimpa Irene Sokoy dan bayinya menjadi pengingat penting bahwa keselamatan pasien lebih utama daripada semua prosedur administrasi. Tim Liputan Berita 1. Dan langsung saja pemirsa, kita akan membahas terkait dengan persoalan ini bersama dengan narasumber yang telah terhubung melalui sambungan virtual. Di antara ada Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, perwakilan dari fraksi Gerindra, Ibu Putisari, dan tenaga ahli media Kedeputian 3 Staf Kantor Presiden, Irhamna. Halo, selamat malam Bapak Ibu. Ya, malam Mbak Sosa. Malam Mbak Sosa. Baik, pertama-tama karena Presiden sudah angkat bicara ya terkait dengan persoalan ini, saya mau update terlebih dahulu mungkin ke Pak Irhamna. Apakah sudah ada temuan awal mungkin dari tim yang dikirim oleh Kemenkes untuk menginvestigasi terkait dengan hal ini sudah disampaikan kepada pihak pemerintah? Seperti apa Pak Irhamna? Baik, terima kasih Mbak Sosa. Sebagaimana kita ketahui, pada hari ini tim gabungan dari Kemenkes bersama dengan Komite Nasional Keselamatan Pasien itu sudah
melakukan koordinasi dengan 4 RSUD tersebut, Mbak, dan telah dilakukan audit secara mendalam. Namun untuk hasil audit tersebut masih dalam tahapan verifikasi dan analisis sebelum kita bisa menyimpulkan secara utuh dan mendapatkan gambaran yang menyeluruh terkait dengan apa yang sebenarnya terjadi dan di mana titik kritis yang perlu kita mitigasi ke depannya. Baik, jadi kalau untuk tim sudah bekerja, tinggal menunggu hasil dari audit dan verifikasi tersebut ya, kurang lebih seperti itu ya penekanannya ya, Pak Irham. Nah, kalau begitu saya ingin ke perspektif dari DPR nih. Bu Putih, kita lihat bahwa kasus ini menjadi sorotan, bahkan Presiden pun angkat suara. Nah, kalau dari Komisi 9 sendiri melihat kejadian ini kan bukan kali pertama ya kita lihat ada pasien yang datang ke rumah sakit tapi tidak langsung ditangani, Bu. Apalagi di daerah 3T. Nah, apa sebenarnya yang menjadi catatan dari Komisi 9 terkait dengan persoalan yang terus berulang ini? Ya, tentu kami ya prihatin ya kasus-kasus penolakan pasien ini masih saja terjadi ya, apalagi ini sampai mengakibatkan hilangnya nyawa pasien ya. Padahal tentunya di dalam dunia kedokteran, di dalam dunia kesehatan itu menangani pasien apalagi dalam kondisi kedaruratan atau kritis ini kan memang ya sudah menjadi tanggung jawab utama lah dari fasilitas kesehatan, dari rumah sakit ataupun juga dari tenaga medis gitu ya, tenaga kesehatan, dan ini juga kan diatur di dalam undang-undang kita ya, undang-undang kesehatan. Jadi kalau memang ini sampai benar-benar terjadi kelalaian gitu ya, sampai penolakan ini, tentu ini akan memiliki implikasi hukum yang serius gitu ya, dan kami tentu akan mengawal ini juga untuk kita kedepannya juga melihat ini kan masih dalam tahap investigasi lebih lanjut ya. Tentu kami akan melihat ini sistem yang mana yang memang harus diperbaiki ya. Baik, baik. Nah, sekarang saya ingin mengkonfirmasi mungkin sejumlah informasi yang beredar nih di ruang publik kepada Pak Irham sambil kita menunggu terkait dengan hasil investigasi. Tetapi mungkin untuk awalannya nih, Pak Irham, banyak informasi yang mengatakan mengapa si ibu ini sampai harus ke 4 rumah sakit untuk dapat mendapatkan perawatan medis ya, penanganan medis terkait dengan kondisinya yang akan segera melahirkan ini, karena bolak-balik ditolak padahal dia punya BPJS, bahkan ada juga rumah sakit yang meminta sejumlah uang. Nah, apakah memang seperti itu Pak sebenarnya prosedurnya untuk bisa melahirkan di rumah sakit dengan menggunakan BPJS? Mungkin gini, Sosa, bahwa yang pertama itu sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan, bahwa kalau jika pasien gawat darurat itu sebenarnya tidak boleh ditolak oleh rumah sakit. Terus yang kedua juga sesuai dengan layanan BPJS itu sifatnya non-diskriminatif, tidak ada pembedaan layanan pasien umum, pasien BPJS atau pasien sebagai yang lain gitu. Tapi yang perlu ditekankan bahwa kita perlu mencari tahu seperti apa kondisi di lapangan pada waktu itu. Nah, kami masih menunggu informasi lengkap dari Kemenkes terkait dengan kondisi itu. Tapi pada prinsipnya kami menjelaskan bahwa tidak boleh rumah sakit menolak pasien yang gawat, terutama pasien gawat darurat gitu. Dan tidak boleh juga ada diskriminasi layanan terhadap pasien BPJS ataupun pasien umum. Nah, jika nanti hasil investigasi sudah keluar dan sudah terang benderang, maka tentu akan ada sanksi-sanksi yang akan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik, memang idealnya tidak boleh didiskriminasi, tetapi fakta di lapangan kita sering menemukan hal sebaliknya justru yang terjadi nih Pak Irham. Nah, kemudian kalau kita bandingkan ya Pak Irham, apakah ada prosedur yang beda mungkin? Bagaimana penanganan pasien yang gawat darurat yang terjadi di daerah perkotaan dengan di daerah 3T? Informasinya seperti apa nih? Apakah ada perbedaan atau tidak, sama saja seperti apa? Kalau layanan kesehatan itu harusnya standarnya sama Mbak, tidak ada pembedaan untuk wilayah perkotaan ataupun wilayah non kota gitu. Tetapi mungkin ada beberapa aspek yang berbeda, misalnya di sarana prasarana ataupun di SDM kesehatan. Nah, tetapi juga pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan layanan kesehatan terutama di daerah 3T. Pada tahun ini misalnya juga pemerintah tengah menyelesaikan revitalisasi 32 RSUD, peningkatan kualitas dari tipe D ke tipe C, yang salah satu layanannya termasuk layanan obstetri dan ginekologi terkait persalinan. Di samping itu juga dokter spesialis obgyn juga menjadi
dokter spesialis layanan dasar yang harus dipenuhi di setiap rumah sakit. Jadi kedepannya kami berharap bahwa kasus-kasus seperti Ibu Iren Sokoi ini tentu tidak terjadi lagi. Baik. Setidaknya pemerintah melakukan langkah ya untuk dapat meningkatkan kualitas ya seperti sarana prasarana yang Anda sampaikan tadi. Tetapi memang lagi-lagi ya nih Bu Putih ya, mungkin Ibu juga sebagai Wakil Ketua Komisi 9 DPR seringkali menerima aspirasi nih dari konstituen terkait dengan pelayanan diskriminasi. Saya ingin masuk soal itu Bu Putih. Apakah Komisi 9 DPR juga menerima terkait dengan aduan ada perbedaan nyatanya di lapangan, mana pasien yang menggunakan dana pribadi, mana yang menggunakan asuransi, mana yang menggunakan BPJS. Kan ini menjadi catatan penting juga Bu, padahal kan BPJS ini merupakan hak. Juga ada juga pemerintah yang membayar kepada masyarakat. Seperti apa? Ya, sebenarnya banyak ya kalau misalnya laporan terkait dengan diskriminasi antara yang umum atau dengan yang peserta BPJS ini beberapa lah. Kami mendapatkan aduan-aduan ini dan kita terus-menerus evaluasi ya, kita rapat bersama dengan BPJS itu sendiri maupun juga bersama juga dengan Kementerian Kesehatan, bahkan juga dengan asosiasi rumah sakit ya, pemerintah maupun juga rumah sakit swasta. Ini terus kita dorong jangan sampai memang terjadi diskriminasi. Hanya saja memang kontrol di lapangan yang saya kira masih lemah ya, sehingga praktek-praktek diskriminasi ini terus terjadi ya, termasuk juga saya kira perlu juga mendorong juga ini keberanian masyarakat ya, peran juga dari segala pihak ya, termasuk masyarakat terutama untuk mau juga melaporkan ini, agar tentu kalau memang ditemukan gitu ya diskriminasi ini harus segera dilaporkan, sehingga rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan yang melakukan diskriminasi bisa langsung dievaluasi gitu ya, baik kerjasama dengan BPJS-nya maupun juga bagaimana evaluasi pelayanannya gitu. Baik, nah saya garis bawahi, Ibu Putih mengatakan sistem ataupun kontrol di lapangan yang sepertinya masih menjadi PR. Mungkin Pak Irham mewakili pemerintah, apakah sejauh ini memang belum ada kanalnya agar masyarakat bisa menyampaikan terkait dengan persoalan ini ketika menghadapi kendala di lapangan, atau sudah ada mungkin atau belum tersosialisasi, seperti apa? Saya rasa kanal-kanal pengaduan itu tetap terbuka ya Mbak, baik itu kanal pengaduan di BPJS ataupun kanal pengaduan di rumah sakit ataupun kanal pengaduan di Kementerian Kesehatan. Tetapi memang ke depannya perlu kemudian aksi nyata bahwa pengaduan itu tidak hanya berhenti di meja laporan, tapi harus ditindaklanjuti. Nah, kami terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lintas sektor, baik Kementerian Kesehatan maupun dengan BPJS Kesehatan, termasuk dengan Komisi 9 DPR RI untuk memastikan kemudian bahwa perbaikan layanan kesehatan ini dapat dilakukan secara merata, bahwa seluruh rakyat Indonesia itu sesuai dengan amanat Presiden dalam masa cita meningkat derajat kesehatannya. Baik, nah kanal pengaduan mungkin sudah ada tersebar di berbagai instansi, tetapi ditindaklanjutinya ini menjadi soal. Nah kembali lagi Bu Putih, kira-kira dengan persoalan yang ada yang sudah berulang kali, apakah Komisi 9 DPR menilai perlu nggak sih Bu kita melakukan peninjauan lagi terkait dengan sistem JKN sampai dengan pada kontrol di lapangannya? Karena kan Komisi 9 ini merupakan komisi yang menaungi kesehatan bermitra dengan pemerintah dan juga BPJS, seperti apa? Ya, saya kira evaluasi harus ya, saya kira terus-menerus dilakukan. Tentu juga belajar dari kasus yang baru saja terjadi ya, kita menyadari lah memang akses dan juga layanan kesehatan terutama memang di daerah-daerah ini masih harus terus ditingkatkan ya. Kami tentu apresiasi dengan segala kebijakan Presiden hari ini untuk bisa mendorong peningkatan akses, tapi saya kira tidak hanya sekedar berhenti di akses fasilitas ataupun juga bangunan yang besar saja, tapi tentu sistemnya juga harus diperbaiki ya. Sistem pelayanan ini yang menjadi sangat penting ya, bagaimana yang bekerja di di salah satu pelayanan kesehatan ini, dimulai dari SDM kesehatannya yang memang harus bisa kompeten dan bisa benar-benar tersebar, karena kami sempat mendengar juga kasus ini terjadi penolakan dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain karena ketiadaan dari dokter spesialis yang mampu untuk menangani kasus
pasien tersebut ya, karena harus operasi sesar, tidak bisa dilakukan lahir secara normal gitu. Nah ini tentu sedang diaudit lebih lanjut ya seperti apa. Jadi ketersediaan dari SDM yang kompeten itu juga penting. Lalu ya bagaimana sistem prosedur yang juga jelas ya. Jangan hanya berorientasi pada hierarki birokratis saja gitu yang justru bisa menghambat ini petugas-petugas kesehatan di lapangan untuk bisa mengambil keputusan-keputusan cepat, terutama di dalam kondisi darurat ya, apalagi kalau harus mendahulukan alur administratif ya di atas kondisi-kondisi darurat. Jadi ini harus segera dievaluasi ya, termasuk juga dengan BPJS ya gitu. Baik, kembali kepada permintaan Presiden untuk dilakukan audit total. Jadi Pak Irham, kira-kira bentuk nyata dari audit total ini, apakah pertanggungjawabannya ini akan nanti dibebankan kepada perseorangan atau kepada pihak rumah sakit sebagai suatu lembaga, atau seperti apa kira-kira? Mungkin boleh disampaikan terkait dengan aturannya spesifik kepada masyarakat awam. Baik, Mbak. Kalau mengacu kepada peraturan yang berlaku Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan, itu jika memang kemudian ditemukan ada kelalaian atau kesalahan dari pihak fasilitas pelayanan kesehatan, tentu ada sanksi yang mengatur. Bahwa itu misalnya di pasal 438 ayat 1 dan ayat 2 itu menjelaskan bahwa tidak boleh rumah sakit menolak pasien yang gawat darurat. Nah, jika memang itu terbukti, dan tentu ada sanksi administratifnya, Mbak. Bisa jadi dalam penurunan akreditasi ataupun sanksi administratif lainnya gitu. Baik, kalau begitu terakhir sambil kita menanti bagaimana hasil investigasi dan juga terkait tahap analisa dan verifikasi fakta-fakta di lapangan yang ditemukan oleh tim Kementerian Kesehatan, Bu Putih mungkin boleh disampaikan terkait dengan apakah Presiden Prabowo Subianto juga ada memberikan arahan spesifik mungkin kepada teman-teman di fraksi Gerindra atau kepada DPR secara garis besar ya, mengenai bagaimana agar dapat bermitra dengan pemerintah lebih memperhatikan lagi agar apa yang menjadi hak masyarakat ini lebih didengar lagi. Silakan. Ya, tentu. Jadi kami tentunya diminta untuk bisa mengawal dari kasus ini ya, agar bisa ya selain terang benderang di mana letak memang kesalahan atau kelalaian dan kekurangan dari sistem pelayanan kesehatan kita, termasuk tentunya ya mendorong lah pihak-pihak terkait baik yang ada di pemerintah pusat ya, tapi juga ada yang juga termasuk di pemerintah daerah, karena sistem layanan ini tentu berjenjang dan ini untuk bisa terus diperbaiki ke depannya gitu. Baik, kalau begitu kita kawal bersama, dan Pak Irham, kami nantikan bagaimana pemerintah bekerja untuk mengaudit terkait dengan hal ini. Terima kasih Ibu Putih dan juga Pak Irham telah berbagi informasi dan analisa bersama kami di Berita Satu Utama. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Oke.